Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita hari ini dari Imamat 18 ayat 4. Saya bacakan bagi kita sekalian. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Ketika kita memilih untuk melakukan sesuatu dengan aturan dan ketetapan kita sendiri, maka kita akan menemukan bahwa aturan dan ketetapan kita sendiri hanya akan membawa kita sejauh ini sebelum kita mulai kehabisan energi untuk terus maju. Karena kita ini terbatas, maka dalam keterbatasan itu sepatutnya lah kita menyerahkan hidup kita seluruhnya kepada Dia yang tidak dibatasi oleh apapun. Allah tidak dibatasi oleh apapun, dan di dalam dirinya Allah telah merancangkan rancangan yang baik, penuh damai sejahtera untuk hidup kita. Sobat Kairos, apakah kita bisa mengetahui apa yang akan terjadi dalam hidup kita di waktu yang akan datang? Tidak. Ketidakmampuan kita untuk menjangkau dan mengetahui apa yang akan terjadi dengan hidup kita dalam waktu yang akan datang mengharuskan kita untuk meletakkan sepenuhnya hidup ke dalam tangan Tuhan. Dia Sang Maha Tahu segala apa yang akan terjadi. Tuhanlah yang telah mengatur hidup kita. Tuhan memiliki potongan-potongan yang tepat untuk membuat teka-teki hidup kita menjadi pas. Sobat Kairos, maka seharusnya lah kita ikut dengan cara Tuhan, ikut aturan dan ketentuan Tuhan. Melakukan hal-hal dengan cara Tuhan akan memberi kita energi dan kekuatan spiritual yang kita butuhkan untuk terus bergerak ketika kita diperkirakan akan berhenti atau menyerah. Sobat Kairos, Alkitab mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Itu tertulis dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Dan juga kita diingatkan oleh Amsal 3 ayat 5 sampai 6 yang mengatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Dalam segala jalanmu serahkanlah dirimu kepadanya, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Sobat Kairos, orang mungkin benar dalam pandangan mereka sendiri, tetapi Tuhanlah yang mengerti jalan yang terbaik seturut dengan kasih setianya. Melakukan segala sesuatu dengan cara kita sendiri bersifat sementara, tidak kekal. Tetapi jika kita melakukan segala sesuatu dengan cara Tuhan, itu bersifat kekal. Karena melakukan segala sesuatu dengan cara Tuhan akan membawa kepada kehidupan, bukan kebinasaan. Terkadang memang kita tidak akan mendengar suara Tuhan yang menawarkan arah yang kita cari. Dalam penantian yang sunyi, mudah sekali bagi kita untuk membiarkan pikiran kita berkelana dalam pusaran pertanyaan dan kekhawatiran. Ketika hal ini terjadi, kita perlu mengingat kembali kasih Tuhan. Karena kasih-Nya yang mendalam kepada kita, maka Dia mengutus Roh Kudus untuk menjadi penghibur
dan penuntun kita. Yohanes 16 ayat 30 berkata, Roh Kudus akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dan juga kata-kata yang sudah tidak asing lagi dalam Yeremia 29 ayat 11 memberikan kita kenyamanan dan ketenangan. Ketika kita mendengar kalimat tersebut, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, seru Tuhan kita. Kita tersenyum penuh harapan akan petualangan yang akan datang. Namun, bagaimana jika langkah selanjutnya tidak begitu menarik? Bagaimana dengan saat-saat ketika ketenangan itu digantikan dengan rasa takut akan apa yang akan terjadi? Kita mungkin tidak merasa bersemangat melewati masa-masa tergelap dalam hidup. Dan itu tidak apa-apa. Tuhan tidak mengharapkan kita untuk berpura-pura tersenyum saat kita menghadapi cobaan dan kekacauan. Tetapi Dia menawarkan kehadirannya untuk memberikan kedamaian dan kenyamanan dalam aturan dan ketentuannya. Dia juga menjanjikan hal ini, yaitu, dan kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia,
dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.